Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu studi kasus prediksi makanan pokok. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Yawas Fabian dengan NPM 4523210080 dan ada Eh, teman saya. hmm, ya, di sini perkenalkan nama saya Rifki Putra dengan NPM 4523210095. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang dari eh, studi kasus kami, yaitu pemrograman paralel, yaitu teknik pemrograman yang memungkinkan beberapa proses dijalankan secara bersamaan untuk meningkatkan efisiensi waktu dan kinerja komputasi. Dalam praktikum ini, konsep paralelisme diterapkan menggunakan bahasa Python pada platform Google Colab dengan studi kasus prediksi makanan pokok masyarakat. Program dibuat dengan dua pendekatan, yaitu metode sekuensial dan metode paralel. Menggunakan library multiprocessing, data simulasi berupa tingkat konsumsi karbohidrat diolah untuk menentukan jenis makanan pokok, seperti beras, jagung, dan sagu. Hasil percobaan menunjukkan bahwa eksekusi paralel dapat mempercepat proses hingga 3 kali lebih cepat dibandingkan metode sekuensial tanpa mengubah hasil prediksi. Hal ini membuktikan bahwa pemrograman paralel efektif dalam meningkatkan performa analisis data pada komputasi berskala besar. Selanjutnya yang kita lihat ini uh, program yang awal yaitu sel 1. Di situ ada import NumPy sampai yang akhir. Bagian awal ini mempersiapkan lingkungan dengan mengimpor semua pustaka yang diperlukan, yaitu pustaka inti yang digunakan untuk yang meliputi NumPy untuk operasi numerik, Pandas untuk manipulasi data, sklearn untuk machine learning seperti splitting, processing, model random forest classifier, dan grid search CV, joblib, dan multiprocessing yang krusial untuk implementasi pemrograman paralel, serta matplotlib dan seaborn untuk visualisasi, dan sn.set dalam kurung itu digunakan untuk meningkatkan tampilan visualisasi. Selanjutnya di sel kedua yaitu pembuatan dataset sintesis seimbang. Di bagian ini bertujuan untuk dataset buatan atau sintesis dataset untuk simulasi. Data dibuat seolah-olah mempresentasikan data pertanian dengan fitur seperti harga, produksi, luas tanam, curah hujan, dan populasi yang semuanya dihasilkan dari distribusi normal atau acak dan dibatasi nilainya. Yang paling penting, label-label ini dibuat secara seimbang untuk 3 kelas, yaitu yang 0 beras, 1 jagung, 2 singkong, dengan memastikan masing-masing kelas memiliki jumlah data yang sama, atau N/3. Data ini kemudian digabungkan ke dalam data frame Pandas. Selanjutnya, untuk bagian yang ketiga, yaitu feature engineering paralel menggunakan joblib. Di sel yang ketiga ini adalah contoh implementasi pemrograman paralel yang praktis, yang tujuannya adalah menghitung fitur baru, seperti log harga, produksi per area, yang mungkin berguna untuk model fungsi raw transform untuk mendefinisikan transformasi ini. Untuk mempercepat proses transformasi, data per baris digunakan pustaka joblib bersama dengan fungsi delete. Joblib paralel bertindak sebagai manajer tugas yang membagi pemrosesan baris data ke beberapa prosesor. Dengan menggunakan njobs_num, di mana num cores diambil dari multiprocessing CPU count, jumlah core CPU, kode memaksimalkan pengguna core CPU untuk menyelesaikan feature engineering lebih cepat daripada melakukannya secara serial. Hasil transformasi paralel kemudian digabungkan ke data frame utama. Lalu bagian keempat itu pembagian data. Fitur X dan label Y dipisahkan dari data frame, kemudian mereka itu data dibagi menjadi data latih atau data training sebagai data training. Dan data uji testing menggunakan train test split menggunakan test size 0,2 berarti 80% data untuk latihan dan 20% untuk pengujian. Parameter atau Satrify Y memastikan bahwa proporsi kelas label, yaitu beras, jagung, dan singkong, dipertahankan secara merata di data latih maupun data uji. Ini sangat penting untuk menyeimbangkan kelasnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan di sel 5-nya. Kita mulai dari bagian pipeline. Bagian di atas ini, pipeline mengurutkan langkah-langkah machine learning secara sistematis, yaitu penskalaan fitur, diikuti oleh pelatihan model. Nah, yang selanjutnya di bagian random forest, itu model ini secara internal mendukung parallelisasi dan parameter njob in satu yang ditetapkan di sini memerintahkan model untuk menggunakan semua core CPU yang tersedia untuk mempercepat pelatihan setiap pendaftaran. Yang bagian ini terakhir, yang grid secret CV di bagian sini, situ digunakan untuk mencari kombinasi hyperparameter terbaik, max deep, min sample safely yang mendukung grid secret sendiri diatur untuk menjalankan secara parameter dengan job. Ini berarti proses validasi silang dari berbagai kombinasi hyperparameter diuji secara serentak pada core CPU yang berbeda secara signifikan, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menemukan model terbaik. Lalu lanjut di bagian sini, di bagian bawahnya, di bagian evaluasi robust, setelah melakukan model terbaik, nah melakukan digunakan untuk membuat prediksi pada data uji, yaitu Y pred di sini, lalu dan F1 score untuk setiap kelas. Lalu conversion matrix memvisualisasikan kinerja model, menunjukkan seberapa banyak prediksi yang benar. Lalu di sini dan kesalahan klasifikasi antar kelas, visualisasi menggunakan Seaborg, headmap, memudahkan interpretasi hasilnya. Nah, lalu di sini akan menampilkan beberapa tabel di bawah berikut. Lalu di sini di bagian sel 7 akan menampilkan paralel manual dengan multi-processing cross validation sederhana. Kita mulai ini menyajikan contoh manual menggunakan pustaka dasar multiprosesor Python sebagai alternatif dan job atau script lin. Fungsi training output pelatih satu model pada satu fold data dan mengembalikan akurasi. Lalu di sini strand field fold membagi data menjadi fold untuk cross validation manual. Lalu multi processing full membuat sekelompok proses bekerja. Nah, yang terakhir menggunakan metode full map menjalankan fungsi worker yang pada dasarnya memanggil train on fold secara paralel untuk setiap fold yang telah disiapkan. Semua hasil score kemudian dikumpulkan dari rata-rata untuk mendapatkan akurasi CPU manual untuk menunjukkan bagaimana data Anda dapat mengolah tugas-tugas paralel secara langsung. Nah, lalu di bagian terakhir ini, langkah terakhir adalah menyimpan model. Menyimpan model yang telah dilatih ke dalam bekas menggunakan JobDuck. Ini memungkinkan model untuk digunakan kembali ke masa depan tanpa perlu melatihkan lagi. Di sini kesimpulannya, rangkaian kode ini berhasil mengimplementasikan alur kerja machine learning secara penuh dengan menekankan kuat pada program paralel dimulai dari pembuatan dataset, sintesis yang seimbang hingga evaluasi model. Yang dimana akselerasi komputasi dicapai pada dua tahap kunci, fitur engineering menggunakan job dion paralel untuk memproses data secara serentak di berbagai core CPU dan hyperparameter learning melalui grid seeker CV yang disetel dengan njob -1 untuk menjalankan validasi silang atau CV dari berbagai kombinasi parameter inbuilt random forest secara paralel, memastikan mencari model optimal dilakukan dengan cepat dan efisien. Ditutup dengan demonstrasi paralelisasi manual menggunakan proses pool. Oke, sekian dari presentasi kami dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.